Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Machine Interface atau HMI. Untuk HMI ini sendiri, saya mengambil sumber dari website wasiswa.com. Nah, Human Interface Station atau sering disebut dengan Operation Station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui grafik user interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, pengembangan variabel proses, parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Nah, pada umumnya, HMI adalah berupa komputer dengan display monitor di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut layaknya sebuah komputer. HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard, mouse, dan touchscreen. Suatu HMI di dalam sistem DCS didukung oleh suatu perangkat komunikasi, server, database, controller, model input-output, serta peralatan instrumen dari lapangan. Ini contohnya. Kemudian sistem view, dari definisi umum sistem view itu untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS. Selain diperlukan hardware, juga diperlukan software. Software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam satu memori yang ada di dalam CPU. Kemudian memiliki modul atau proses modul. Kemudian fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Jadi ini sebagai arah atau ada panutan tuntunannya seperti itu. Pada DCS telah disediakan suatu database di mana bila kita melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS, akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada FCS atau Field Control Station. Kemudian untuk melakukan perubahan data diperlukan password atau key engineering dengan mengarahkan posisi switch pada operator station ke posisi ENG. Selanjutnya menu engineering dibuka melalui key ENG pada operator keyboard. Umumnya terdapat 3 bagian utama pada menu, yaitu sistem konfigurasi, perubahan tampilan operation station, dan perubahan konfigurasi dalam FCS. Untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental ini ada personal yang berwenang dalam merubah sistem DCS, misalnya engineer. Sedangkan untuk operator hanya mengoperasikan DCS sesuai proses plan-nya saja. Jadi yang berhak ini hanya seorang engineer. Karena untuk operator dia biasanya menjalankan tugas-tugas keseharian atau proses plan keseharian yang biasanya dilakukan. Dan sistem view merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Sistem view hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dengan akses password atau key. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya menambah jumlah station. Nah, station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller. Jadi bisa berupa field control station ataupun operation station atau engineering workstation. Untuk mengedit function block, mendefinisikan trend, control group, dan lain-lainnya bisa digunakan di menu system view. Kemudian untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini biasanya bakal selalu muncul nih, dan posisinya selalu berada di atas dan tidak ditutupi oleh Windows yang lain. Apabila kita ingin membuka jendela barulah Windows seperti ini disebut System Message Windows. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk kondisi default, umumnya System View langsung terkoneksi dengan target field control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung ke FCS. Nah, kemudian yang selanjutnya ada grafik Windows, merupakan menu yang berisi gambar diam atau animatif sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di plan. Jadi seperti penyambung antara apa yang ada di plan dengan yang ada di control room. Kemudian tujuannya untuk memudahkan user friendly agar operator bisa mengoperasikannya dengan mudah sebagai bantuan agar lebih mudah seperti itu. Gambar yang animatif ini di link akan
dilingkan dengan data-data yang ada di lapangan, sehingga tampilan yang ada di screen ini merupakan representasi sepenuhnya dari proses yang ada di lapangan. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini adalah grafik dari kolom destilasi. Nah, ini menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kolom destilasi yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada trend window. Trend window ini pada umumnya digunakan untuk melihat perubahan nilai variable proses, tetapi bisa juga nilai variable ini misalnya set point, kemudian manipulated variable atau MV. Setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal pena trend adalah 8 yang dibedakan berdasar warna untuk tiap trend window. Nah, ini seperti ini untuk trend window. Kemudian ada tuning window. Nah, tuning window ini biasanya digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller. Trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan yaitu SV, PV, dan MV, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm, batas MV, SV. Yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID. Kemudian nilai parameter ini didapat dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kurva reaksi ini akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini. Nah, kemudian inilah penampakan dari tuning window. Ada numerik parameter, kemudian ada trend di sini, ada faceplate controller. Nah, kemudian untuk operator guide window. Untuk operator guide window ini memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Panel ini akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa aja yang harus dilakukan setiap proses atau alarm terjadi. Nah, ini untuk tampilan operator guide message. Jadi ada reaktor high temperature, terus ada reaktor present condition error, kemudian ada transfer process start, terus enter the set point, raw material change is complete. Jadi seperti pemberitahuan. Ini ada proses alarm window. Proses alarm window memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Secara otomatis, message ini sudah termasuk dalam sistem DCS. Jadi engineer tidak perlu lagi melakukan kustomisasi atau pembaruan terhadap message ini. Nah, seperti ini penampilannya. Ya itu. Jadi demikian untuk penjelasan singkat saya mengenai ini, merupakan pengenalan saja untuk Human Machine Interface. Untuk lebih lanjutnya akan saya lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Juga saya juga menerima saran-saran dari teman-teman. Demikian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.